Oke, mungkin ada di antara adik-adik mungkin ada yang masih bingung untuk instruksi proyeknya itu boleh ditanyakan hari ini. Untuk eksekusinya nanti silakan adik-adik ini melakukan tugas mandiri ya, karena ini kan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, jika ada yang belum memahami dari tugas-tugas ini, silahkan ditanyakan ya. Tapi di sini kok banyak ya Pak Saludin? Ya, gimana? Ada tugasnya ada berapa nih? Satu, melatih membuat grup, form grup, membuat form Ya, grid secara layout. intinya 3, tapi di dalamnya Ada beberapa yang dibuat ya. ada saya membuat formnya bagaimana ya. Di dalamnya kan ada yang textbook, ada yang comment apa namanya, ada yang option tadi kan. Nanti kalau mau ditambah lagi boleh juga, nggak apa-apa. Formnya mewakili semua komponen-komponen seperti yang kemarin boleh. Misalnya katakanlah yang ini nih, yang kemarin ini alamat nggak jenis kelamin ada. Ini misalnya nama, alamat, jenis kelamin, apa namanya. Kalau mau ditambah lagi mewakili, ini kan option belum ada nih. Boleh. Jadi yang disuruh, misalnya membuat grid layout. Isi di dalamnya isi dari grid itu yaitu header, layoutnya ini. Ada headernya, ada label, ada judul, ada label, ada input. Ini judul yang atas nih kan. Ini judul. Ada ini judulnya. Ada labelnya, nama Anda. Ada inputnya, yaitu nama, tempat input ini, textbooknya ini. Selanjutnya ada option, ada button, option. Button ini ada pilihan pria, wanita. Selanjutnya apa namanya, yang diisi ya nama, alamat, jenis kelamin, website, dan ada tombol simpan untuk keperluan simpan data untuk kedepannya. Yang satu lagi, yang ketiga, membuat layout dengan apa namanya, ini membuat grid layout menggunakan Bootstrap juga, header, konten, sidebar, footer yang berfungsi untuk mobile app mengatur tampilan website yang akan dibuat. Iya Pak, Saludin belum ditampilkan katanya Pak. Oh ya, udah tadi enggak ya? Belum di share screen sama Bapak. Oke, itu ada yang tanya tadi Pak Saludin di chat. Filenya dikumpulkannya dalam bentuk zip. Saya sudah jawab iya kan. Untuk sintaknya itu bisa dibentuk dalam bentuk zip ya Pak ya. Dikumpulkan di zip. Kemudian untuk hasil tampilan webnya itu bisa di print screen terus dikopikan ke Word. Word boleh. Nah, biar kita tahu hasilnya gimana kan gitu. Ya, nah, untuk sintaknya bisa nanti dikumpulkan dalam bentuk folder kemudian di zip. Tuh. Untuk menampilkan hasilnya di print screen aja seperti Pak Toa bilang, di print screen. Di print screen. Save to Word misalnya. Biar nampak hasilnya kan? Iya. Karena kalau kita nengok ini di pertemuan ketiga ini memang project ya, dia modul ini dikasih tahu. Jadi khusus 3 ini, di grup lain juga ada ditanya kemarin ini. Pertemuan 3 project nanti yang 3, 7, 10, 13 sama 14. Jadi tidak ada modul di situ, ini project. Nah, itu langsung menggunakan PPT karena ini berupa project. 15 baru persiapan sertifikasi. Berarti ada projectnya 1, 2, 3, 4. 4 sama 5 ya. Kalau kita nengok
Jadi silakan dikerjakan ya Pak ya, untuk ya. adik-adik. Mungkin ada yang belum paham mungkin terkait pembuatan dari contoh modul kemarin, bisa ditanyakan ya. Jika ada yang belum paham. Nah, di sini sudah pada mencoba semua untuk modul yang kemarin? Sudah dicoba untuk membuat? Apakah sudah berhasil bisa tampil dengan pakai browsernya? Atau masih ada yang bingung cara memanggil aplikasinya untuk tampil di web? Silakan ditanyakan. Ya, yang pemula-pemula misalnya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kemarin ada yang share, maksudnya gimana cara instalasi udah. Ya, ikutin ini, kalau mahasiswa kan, ikutin modul, bisa, saya bilang ikutin aja modul. Ini kenapa nggak ada warna waktu Saplin Tech itu apa? Kok nggak ada warna? Ya harus save sekali baru ada warna ya. Ya. Jadi kita berarti di proyeknya membuat terbuka di pertemuan ketiga. Nanti kan pertemuan yang besoknya membahas mengenai identifikasi running. Nanti di pertemuan ketujuh ada juga proyek 2, mengidentifikasi eksekusi source, itu membuat form login, login validasi dan order form. Bagaimana membuat form loginnya. Nanti di pertemuan ada proyek lagi di proyek ketiga, yaitu di pertemuan ke-10 membuat data entry sebuah website. Membuat data entry di pertemuan ke-12 proyek 4. Proyek 4 ini membuat CRUD yang simpan tadi, bagaimana kita simpan ke base data, koneksi ke base data. Yang kelima, itu yang keempat, ada create, ada read dan ke database. Yang ke proyek 5 ini membuat fungsi update, delete sambungannya, membuat laporan. 14, proyek ke-6, baru bagaimana cara menghostingnya. Ada 5 proyek sekarang. 5 proyek, dan diharapkan bisa cara menghosting nanti kalau itu sudah selesai. Oke. Ini ada yang bertanya Pak Saludin. Ya. Muhammad Ihsan Nur ya. Mana Muhammad Ihsan Nur? Di mana tuh? Di chat ada? Di chat. Jadi Apache-nya sudah di start tapi tidak muncul di localhost di webnya. Nah, mungkin ke Muhammad Ihsan Nur bisa di share screen aja biar kita bisa lihat. Nah, yang punya kamu itu nggak munculnya seperti apa, kan gitu ya Pak Saludin ya? Ya, ya. Biar bisa kita lihat. Ini kalau online memang seperti inilah ya. Nah, jadi harus di share screen supaya bisa lihat. Kalau nggak ditampilkan ya nggak, kita kan nggak tahu masalahnya di mana kan gitu. Apa problem tadi di examnya? Nggak Ya. muncul ya? Oh, lagi mungkin nggak install muncul ulang tombol katanya. ininya, tombol start itu nggak muncul ya? Lagi install ulang. Oh ya. Mungkin kayak kasusnya kemarin ada yang trouble dia, nomor portnya. Bisa ini, mungkin Pak Saludin bisa dicontohkan lagi Pak untuk menampilkan di browsernya Pak localhost. Ada yang bingung mungkin cara manggilnya. Mungkin diulangi lagi. Sebentar ya. Ini kita masuk ke sini. Ini udah nampak nih apa lama layar browsernya udah nampak. Oke. Jadi sebelumnya kan aktifkan dulu examnya yang udah diinstal. Nah, kebetulan di tempat saya udah saya install, udah ada examnya. Yang keperluan tidak apa sih, MySQL, PHP udah ada di dalamnya. Nah, kita sekarang perlunya kan apa sih-nya ini ya. Klik 2 kali. Nah, ini saya error juga waktu ini, tapi nggak apa-apa, tetap mau dia. Di ini saya
error, tapi nggak masalah. Ini muncul seperti ini dia. Ini setelah instalasi, waktu kita jalankan running. Share screen-nya nggak muncul, Pak. Karena muncul enggak? Nggak berubah, share screen-nya masih tampilan. Oke, kita share balik. Oke. Ini dia. Ini setelah kita running examnya. Nah, ini kan baru versi ya. Saya versi yang ini 324, nanti tergantung yang di-download versi berapa. Nah, jadi nengok errornya di sini nanti. Ya, kalau error itu langsung merah di sini. Jadi nengok apa errornya. Nah, di sini baru bisa kita telusuri errornya apa. Nah, setelah muncul seperti ini yang lain diabaikan aja, config, start ini, explorer, service, dan menu-menu lain. Nggak usah nggak usah diklik. Kita perlu mengaktifkan Apache saja. Apache dengan MySQL lah. Nanti siapa tahu ada kita mau nengok database yang ada di bawaan dari exam ini apa saja. Kita klik juga start, udah aktif nih. Sudah aktif. Oke. Nah, kalau sudah aktif seperti ini, tempat kita bekerja nanti, kita bisa saya ambil C-nya dulu. Kita nengok letak posisi file ataupun struktur dari exam ini sendiri. Ini saya share lagi. Ya. Kira-kira seperti ini strukturnya. Kalau dilihat di komputer saya seperti ini, di laptop saya. Ini kan C dia. Kita instalkan pasti di C nanti. Nah, ini ada examnya. Ini examnya, kita klik 2 kali. Maksudnya kita mau nengok struktur kita bekerja nanti di mana ada seterusnya. Ini exam. Ini banyak file-filenya. Kita hanya fokus pada htdoc. Disinilah tempat kita, aplikasi kita tempatkan di sisi localhost. Ya. Nah, kalau database nanti di sini di MySQL. Nah, ini kita abaikannya dulu. Kalau di MySQL di sini kira-kira ini di data, ini semua database yang ada di dalam C saya ini, di hard disk saya ini di sini, di laptop saya ini database-nya. Oke, jadi kita fokus tadi ke htdoc. Ini sebagai dokumen kita di lokal di sini. Nah, buat aja folder di sini. Saya kemarin mencontohkan foldernya, ini saya buat DTS 2020. DTS 2020, ini namanya yang Bootstrap. Install Bootstrap kemarin, kita buat folder lagi, di dalamnya kan isinya Bootstrap yang contoh-contoh kemarin. Nah, untuk mengeksekusinya ini kan udah tahu letak di mana dia secara strukturnya dan di mana letaknya. Nah, kita kembali ke browser. Kembali ke browsernya. Nah, posisinya kan di sini. Nah, kita mau nengok apakah exam kita sudah nampil ya. Ketik aja di sini localhost seperti ini. Nah, ini akan muncul bahwasanya penjelasan atau tampilan dari exam itu sendiri. Di dalamnya ada Apache, ada MariaDB, itu database MySQL-nya, ada PHP, ada pun. Kalau kayak ini dia sudah aktif nih tampilannya, sudah aktif. Nah, untuk memulai aplikasinya, kita memulai mengetik programnya, bisa dilakukan. Kita lakukan
Saya screen lagi. Mengklik, kita kan udah ini kan dari sisi examnya. Nah, sekarang kan perlu media untuk mengetik. Kan ada yang kita install sublink boleh ataupun Notepad++ juga boleh. Nah, itu kan fungsinya untuk apa namanya membuat coding, membuat teks untuk membuat codingnya. Selanjutnya ya kita running, kita jalankan apa namanya sublinknya untuk mengetik. Di sini kebetulan saya punya saya running, katakanlah yang udah ada aja. Gini kira-kira, nampak enggak? Nampak? Nampak Pak Tuhan enggak? Nampak. Nampak. Ini kan editornya ini. Disinilah tempat kita melakukan apa namanya mengetik apa namanya skripnya. Ini sebelum kita save pertama sekali dia warnanya tetap warna putih, tapi save dulu sekali pasti dia akan berubah apa namanya tulisan-tulisannya akan dengan sendirinya akan dikasih warna itu. Di sinilah untuk mengetes ataupun membuat file contoh-contoh yang sudah dikasih kemarin. Setelah itu save, begitu nanti berbentuk HTML kita tinggal save, ya kan? Tinggal save. Ini katakanlah kalau itu .html buat di mana letak simpannya? Buat letak simpannya di tempat yang tadi kita buat foldernya. Kalau tadi foldernya di DTS kita klik. Ya, kalau itu di bawah karena kita menggunakan Bootstrap ya di sini. Di dalam Bootstrap ini apa namanya langsung nanti yang tadi itu boleh apa namanya kan PHP-nya belum ya yang itu misalnya HTML juga boleh. Setelah itu sudah kita save. Ini contohnya yang sudah kita save ini. Nanti di sini tinggal di running. Di apa namanya di browsernya tinggal kita running. Ini. Tinggal kita running, ketik localhost apa tadi apa namanya foldernya DTS. Kalau contoh yang saya ini DTS 2020 di dalamnya ada di dalam Bootstrap buka filenya. Sebutkan nama filenya, ya, langsung enter. Ya, langsung muncul ininya apa namanya form register. Ya, yang contohnya kemarin. Ini cara mengeksekusinya. Kira seperti itu. Ini kan contoh form ini. Ada juga contoh yang kemarin, kalau nggak salah, yang menu kemarin register ya. Ini kasih nampak aja. Register menu satu. Contoh form fill in ya kemarin. Form fill in, habis itu menu 1, menu 2. Contoh yang lain, misalnya kita buat tab baru ya. Menu 1. Menu 1 itu bukan. Ya, menu 1. Contoh menu 1. Contoh menu 1. Filenya salah filenya langsung dia error. Contoh menu 1.
karena filenya nggak tahu mana yang dieksekusi, nggak ada di foldernya. Ini kan menu yang kita bicarakan tadi, yang tugas tadi, tinggal disesuaikan saja ini. Ya, mungkin untuk penyimpanannya Pak, cara menyimpan source code-nya itu mungkin ada yang bingung mungkin Pak. Source code ya. Jadi kan dia harus tipenya penyimpanannya kan harus .html kan gitu. Ya. Yang Ini. Nanti di apa namanya? Ini kan kita baru menggunakan HTML. Nah, jadi extension filenya .html untuk simpannya. Nah, ini. Kita mau buat .php juga jalan, nggak masalah. Nanti ke depan kan kita gabung perintahnya ini kan di PHP, dan ada apa kode-kodenya ataupun skripnya HTML. Ini boleh disimpan untuk tahap ini, buat aja dulu .html. Itu kira-kira apa namanya cara mengeksekusi ataupun merunning contoh-contoh yang sudah ada, dan tugas tinggal ditambahkan aja yang tadi. Tinggal ditambahkan, buat filenya di sini, buat baru, save-nya nanti ke struktur tadi yang udah dibuat, ke sini, ke apa namanya, ke detektor 20, di bawah bootstrap foldernya. Kita pakai bootstrap, framework bootstrap. Di sini letak strukturnya. Nanti simpannya kemari nanti. Tag yang udah diketik ini disimpan di situ. Eksekusinya ya seperti cara tadi. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau menggunakan basis data nanti baru kita lanjutannya nanti baru menengok di mana dia letak basis datanya. Ini untuk ke depan gitu. Untuk yang tugas ini belum terhubung ke basis data, nggak perlu kita ini dulu, bingung nanti. Sampai sini aja. Ini contoh menu ya. Tinggal ikutin aja contoh yang ini, yang kemarin tinggal ditambah. Kira-kira seperti itu. Oke, ada tambahan Pak Tama? Udah cukup. Mungkin dari adik-adik dulu nih Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan ya, yang masih ini kebingungan. Khusus untuk pemula mungkin yang masih bingung kan, nanti yang sudah pernah apa namanya mempelajari apa namanya nggak masalah lagi. Mungkin media, kalau dulu medianya saja, kalau dulu dia pakai mungkin langsung di Dreamweaver kan, ini kita pakai apa namanya Sublime, ada yang pakai Notepad++ atau editornya. Yang misalnya kayak ini juga kayak basis data nanti. Kalau ini kita defaultnya akan menggunakan PHP MyAdmin. Mau diinstal tool yang lain juga besoknya untuk mengakses basis data, Navigate, mau MySQL Front misalnya juga boleh. Nah, jadi untuk memudahkan tergantung familiarnya ini. Kalau familiar dengan Navigate boleh kita ini Navigate, kalau enggak ya dengan PHP MyAdmin bawaan dia juga boleh. Ini kan bawaannya ini seperti ini. Ini di localhost-nya. Oke. Atau nanti kalau yang belum latihannya kemarin sekalian aja ini. Sekalian aja latihan yang kemarin biar paham. Ya. Ikuti yang latihan kemarin, ikuti modul itu. Ikuti modul-modul yang ada itu udah terpenuhi. Maksudnya pasti bisa. Kalau ingin juga nanti katakanlah ingin mempelajari secara mandiri, boleh kunjungi web yang kita kemarin kita kasih tahu. Ini juga contoh-contohnya ada apa namanya modulnya diambil dari situ juga nih. Witri School kemarin ya. Ini. Ini semua ada. Kita mau belajar apapun di sini di Witri School ini malah contoh-contoh yang dikasih bahan ini banyak juga contohnya diambil dari sini. Ini mau apa ini di sini? Mau apa namanya bootstrap ada juga di sini. Ini kan kita pakai bootstrap 4. Grid basicnya coba nengok. Ini contoh-contohnya cukup banyak. Kalau kita jalankan dia kira-kira gimana sih hasilnya?
Ini contoh. Jadi bisa memanfaatkan ini kita membuat kolom-kolomnya ya, cukup banyak. Atau mau pakai udah pakai ke JavaScript nanti ya, itu untuk adik-adik pelajari sendiri nanti. Boleh kunjungi web Witri School ini, cukup banyak JavaScript juga ada di sini. Mengenai bagaimana perintah SQL nanti juga ada, bagaimana perintah inner join kalau misalnya belum pernah memahami, ya, banyak sekali apa yang kita butuhkan ada ini. Ini sebagai referensinya. PHP juga ada, HTML juga cukup. Ada di sini yang form-form kemarin kita kasih tahu, di sini ada semua contoh-contohnya. Format atribut dan seterusnya. Tinggal dijalankan saja di tes ininya langsung ini ya, sebagai tambahan ya, sebagai referensi. Referensi selain modul yang kemarin. Nanti kira-kira adik. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil Atau dikerjakan. kita panggil satu-satu nih Pak, kita tanya satu-satu mungkin. Karena kalau disuruh nanya pada malu kayaknya Pak. Ya mungkin kalau bagi yang pemula ini yang apa ya, yang baru kawan-kawan ada yang baru misalnya belum pernah belajar PHP atau belum pernah menginstal exam misalnya, nah, ini mungkin ya kalau yang udah pernah pasti tinggal refresh saja ya. Tapi silakan nanti kalau ada boleh ditanyakan kalau ada yang masalah trouble boleh ditanyakan. Ya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Coba Ini kita orang tanya ini satu. Hah? Ada? Mungkin orang ini lagi fokus buat mungkin Pak. Oke, coba kita tanyakan satu-satu aja ya Pak ya. Boleh. Coba dari siapa ini? Deliana. Coba diaktifkan mikrofonnya. Saya Pak. Ya, gimana Deliana, ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung? Bingung sih Pak, cuman tinggal baca ulang modul yang kemarin aja. Oh ya. Sudah dicoba ya modulnya ya? Ya Pak. Udah ya. Berarti nggak ada kendala? Belum sih Pak, nanti kalau emang apa mungkin ada solusinya di modul yang kemarin atau sama di web yang dikasih sama Pak Salahuddin tadi. Oke, terima kasih Deliana. Yuliana sekarang? Yuliana? Iya Pak. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau ada kendala mungkin? Oh, yang bingung di ininya Pak, di pembuatan dialog, komponen dialog. Masih nggak ngerti di situ. Komponen dialog. Ya, yang punya kemarin Pak. Oke. Oh, yang kemarin itu? Iya Pak, yang di modul part 1 yang pembuatan komponen dialog. Yang di modul Pak. Ya, kalau yang source code insya Allah udah paham Pak. Pembuatan komponen dialog sementara. Ya. Untuk logika jalannya kan yang di PPT itu contohnya untuk website kayak penjualan Pak kan contohnya. Ya. Misal kita mau buat website untuk sistem gitu, itu gimana alurnya? Coba saya ambil slide-nya dulu. Di slide-nya maksudnya ya? Iya Pak. Slide yang slide 1, slide 2 tuh, slide 2 ya? 1 Pak. Oh 1 ya? 1. Oh itu rancangan ya, bentar. Kita nengok rancangan yang kemarin, slide 1.
Terkait dengan apa tadi, Dek? Yang Komponen dialog, Pak. Komponen dialog. komponen dialog. Slide 1 ya? Ya. Komponen dialog. Ini slide 1. Oh, urutan komponen dialog itu, Pak. Slide ke 38. Slide ke 38. Sama contohnya itu yang dalam yang bentuk ini ya, beberapa gambar-gambar. komponen UI best praktek ini ya. Itu kan contohnya untuk website penjualan. Oh ya, komponen dialog urutan di mana informasi diberikan pengguna. Misalnya kita mau buat website untuk sistem informasi atau. Oh ya. Ini kan rancangan. Ini yang di slide ini komponen dialog itu urutan di mana informasi ditampilkan di pengguna dan diperoleh oleh dari pengguna. Tambah desain dan konsisten dalam urutan tindakan. Tinggal langkah proses untuk membuatnya ini. Yang pertama sekali rancangan urutan dialog. Yang kedua mendesain prototipe. Yang ketiga evaluasi penggunaannya. Ini kan secara umum. Secara umum kalau kita mau membuat sebuah website katakanlah, yang perlu kita rancang ini dulu sebelum diimplementasi. Kita urutan dialognya apa saja. Habis itu kita desain mock-up-nya. Evaluasi penggunaannya ini maksudnya jangan nanti pokoknya sama, ada yang tumpang tindih maksudnya ya. Jadi kalau kita membuat katakanlah website misalnya, kita kan menu dulu ini. Ini ceritanya lanjut ya. Buat menu dulu, begitu kalau itu sistem informasi, kira-kira menunya berbentuk menu apa? Oh, nanti letak ada misalnya ada master transaksi, ada report misalnya di dalamnya apa saja di bawah menu itu sendiri ya waktu kita rancang. Ini soalan rancangan nih. Rancangan ini kan fleksibel maksudnya, tapi walaupun fleksibel acuannya seperti ini kira-kira untuk memudahkan membuat. Nanti kalau misalnya karena rancangan dengan sistem informasi dengan website kan pasti berbeda ya. Website itu hanya ingin menampilkan profil ataupun informasi dari sebuah organisasi. Tapi kalau udah sistem informasi kan kita bisa melakukan transaksi dua arah gitu. Mungkin rancangannya udah agak sedikit berbeda. Kalau antara website dengan sistem informasi. Ini secara umum saja dikasih tahu langkah-langkah yang harus kita lakukan bagi kita pemula seperti ini. Karena nanti waktu implementasi membuat sistem misalnya, sistem perpustakaan sekolah misalnya. Kalau sistem informasi ataupun aplikasi itu kan berbeda dengan kita membuat website sekolah. Kalau website sekolah isinya apa? Ya, tentang profil sekolah itu sendiri, ada tampilan struktur organisasinya, ada visi misinya, informasi sekolah dan seterusnya ya, ada kegiatan-kegiatan. Tapi kalau sudah sistem informasi perpustakaan itu berarti khusus mengenai aplikasi perpustakaan sekolah tersebut. Nah, menunya juga berbeda dengan yang tadi. Itu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya sudah sistem informasi sekolah, kita harus mendesainnya juga harus mungkin dari sisi tampilan boleh kita desain sendiri, tapi role bisnisnya kita kan harus tanya ke sekolah. Bagaimana sih aturan role bisnis di sekolah mereka untuk simpan pinjam buku bagaimana? Bagaimana katakanlah ini maksimum bisa pinjam buku berapa hari? Nah, secara manual mereka kan, baru kita implementasi ke sistemnya. Itu kira-kira. Jadi kalau aplikasi ataupun sistem informasi itu lebih kompleks ya, lebih kompleks. Tapi langkah-langkah yang kita tempuh ini
sama caranya seperti ini. Sama. Jadi rancang dulu urutan ininya. Kalau misalnya yang mengenai tugas tadi, rancang dulu urutan dialognya, desain prototipe mock-up-nya. Ini ketiga ini evaluasi kegunaannya. Jadi kalau ditanya itu sistem informasi ya agak berbeda sedikit memang. Tapi proses cara desainnya kan hampir sama. Mungkin proses bisnis ya agak beda. Yang agak beda karena kita mau mendigitalisasi, mengkomputerisasi, bisa diakses melalui ini, yang manual kita bawa ke komputerisasi kan gitu. Begitu kira-kira. Mungkin Pak Toha ada tambahan, Pak Toha? Ya, jadi kalau komponen dialog itu yang dimaksud dengan Yuliana itu bisa itu Yuliana yang tadi udah dicontohkan sama Pak Salahuddin. Jadi ketika kita memilih menu, ya kan? Kemudian ada panah ke bawah itu untuk memilih menu-menu berikutnya itu apa-apa saja. Misalkan tadi Pak Salahuddin contohkan apa ya Pak ya? Yang di drop yang down. ini. Ah, Yang ini. ya. Saya kasih nampak ini. Nampak saya share balik ya. Ya. Terus saya share ulang aja. Saya share ulang. Apa namanya? Saya share ulang di sini. Ini dia. Ini. Ya, yang ini Pak ya. Ya, nah itu kan ketika kita mengklik ke bawah, itu kan nanti ada menu-menu berikutnya, ya kan? Atau dari link satu itu ada menu lagi berikutnya bisa dibuat panah ke kanan. Kita bisa lihat lagi menu apa di link satu itu. Nah, itu adalah contoh dari komponen dialog. Gitu, Dek. Ada sub-menu lagi. Ya, jadi kan di situ yang namanya dialog, si pengguna itu ingin melihat, ingin berdialog dengan webnya. Nah, di menu drop down itu ada menu apa sih gitu kan? Ternyata di drop down itu ada menu link 1, link 2, link 3. Nah, link 1 mungkin bisa didetailkan lagi, bisa kita buat ke panah kanan kan gitu. Kalau kita klik panah ke kanannya mungkin akan muncul lagi dialog apa seperti itu. Jadi seperti itu Yuliana ya. Oke, bisa dipahami untuk Yuliana? Iya, Pak. Bisa, alhamdulillah. Bisa ya. Nah, jadi yang dimaksud komponen dialog itu seperti itu. Jadi ada beberapa menu yang kita bisa mengeksekusinya. Bisa istilahnya menampilkan apa di situ yang ingin dicari. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah bentuk daripada dialog gitu. Jadi kayak home, news, drop down, kemudian di bawah drop down itu ada link 1, link 2, link 3. Nah, itu semua adalah dialog, Dek. Jadi kan kita berdialog dengan webnya. Nah, jadi tolong misalkan news kita ingin mau melihat apa sih di news kan gitu. Orang pasti akan mengeklik news kan gitu, berita. Gitu, Dek ya. Oh, jadi pemahaman dialog maksudnya ya. Ya, dia minta contohnya apa, implementasinya kayak apa dialog gitu. Dialog itu kan antara user dengan komputer ini ya. Jadi kayak dialog kita manusia dengan manusia ini kan kalau nggak dibuat seperti ini ya nggak paham nanti usernya ya. Ya. Kayak seperti bilang Pak Toha tadi ini apa namanya menu-menu dialognya. Pak Toha udah cek ini, udah absen belum? Ya, ntar lagi. Oke, berikutnya mungkin si Ahrafil Amra ini ada kendala tidak? Amra. Iya, Pak. Ya, ada kendala enggak? Enggak, Pak. Untuk sejauh ini belum. Cuman yang di komponen dialog tadi emang belum terlalu paham. Cuma udah Bapak jelasin. Udah lumayan paham. Oke. Berarti udah paham ya. Kemudian Aulia Ihsan. Ya, Pak. Ya, gimana? Panggilnya sampai Ihsan ya? Ya, Pak. Bening, Pak. Nah, gimana Ihsan? Ada yang belum paham? Di mana yang belum pahamnya? Banyak apa di CSS, Java, Bootstrap semua nggak paham, Pak. CSS, Bootstrap semua nggak paham. Oke, Ihsan pernah SMK-nya SMK apa jurusannya kemarin? Komputer jaringan, Pak. Oh, komputer jaringan. Jadi buat web belum pernah ya? Palingan cuma instalasi server web,
buat kayak sederhana gitu aja. Katakan fungsinya header gitu. Oh, header kayak gitu aja ya tampilan ini ya, Iya. UI-nya ya. Iya, Pak. Terus yang belum paham di mananya dari penjelasan Pak Salahuddin yang kemarin, ya nanti Pak Salahuddin bisa mengulangi lagi, bisa jelaskan lagi. Kalau penjelasan ya udah lumayan paham sih Pak. Cuman kan saya sukanya langsung ke praktek Pak. Langsung ada contoh ya kan. Ya. Jadi kalau untuk masalah praktek, kita kan kemarin sudah bagikan modul ya, yang bentuknya PDF, yang bukan PPT. Nah, jadi silakan nanti Ihsan bisa coba mengikuti dari modul itu. Itu sudah cukup jelas menurut saya. Di dalam modul itu sudah di step by step-nya, langkah demi langkahnya itu sudah dijelaskan. Kemudian cara membuatnya gimana. Nah, di situ sudah ada semua. Tuh. Oke, Pak Salahuddin mungkin ada mau nambahkan Pak terkait yang dipertanyakan Ihsan. Apa namanya, contoh juga kemarin ada saya berikan contoh yang kasih apa namanya di contoh eksekusinya yang seperti yang saya kasih nampak tadi, apa namanya yang kita buat dengan Notepad ya, contohkan yang apa yang ada di modul. Ada kemarin ada yang dipakai kemarin ada option ya kan, ada command button, itu ada udah kita ini contohnya kemarin masuk nggak, masuk kan, ada ikut Masuk Pak, masuk. oh ya, nanti modul ada juga di modul PDF ada, tinggal ikutin aja. Yang paling penting kalau ini sudah instalasinya sudah oke, tinggal diikutin, nggak ada masalah. Karena kita konsep daring ini kan agak berbeda. Jadi kalau misalnya tahun lalu langsung bisa kita nengok satu persatu. Kalau ini kan tidak karena sistem daring. Nah, makanya dari Kementerian Sosial kita kerja mandiri, peserta itu kerja mandiri. Nah, kan kasih modul. Kami kasih contoh, habis itu diikutin modul yang sudah ada. Karena lebih banyak proyeknya dikerjakan mandiri. Nah, dikerjakan mandiri walaupun begitu kan ada sisi live sessionnya ini yang 2 jam kita pandu. Ada problem nanti disampaikan apa di mana. Contoh-contohnya ada. Nah, kemarin juga saya kasih nampak selain contoh-contoh yang ada di modul, ada kalau ingin mempelajari lebih lanjut ya di web yang saya akan berikan tadi di apa namanya Witri School. Ini juga ada ya di samping internet kan cukup banyak ya. Jadi form-form yang kemarin ada dibuat. Mana Pak? Form yang kemarin misalnya untuk listbook misalnya kemarin ada diuji coba. Cuman ini Pak, navbar itu apa? Navbar. Gimana? Gimana nggak dengar? Notbar. Navbar, option, apalagi. Option, checkbox ya. Itu ya. Ya Pak itu. Itu mau baru sampai situ. Kita belum bicara, belum materi misalnya lanjut kita buat koneksi belum ya kan, malahan ke PHP-nya belum mulai malahan ini. Nah, ini kan baru eksekusi rancangan menu udah kita buat, ada form yang kita buat kita eksekusi. Nanti di pertemuan berikutnya langsung ke skripnya, bagaimana koneksi ke ini udah ada form-formnya, bagaimana kita simpan ke base data ya, mungkin itu baru masuk ke PHP, masuk mungkin sedikit ke JavaScript ya kan, biar apa namanya web yang kita buat itu lebih cepat, namanya udah menggunakan JavaScript dan seterusnya. Nah, gitu kira-kira. Oke, Ihsan, kemarin yang sudah dicoba itu sudah bisa tampil di web browser? Udah Pak. Sudah bisa ya?
Oke, kalau sudah bisa kan berarti silahkan nanti Ihsan bisa lanjutkan lagi ke tugas-tugas berikutnya atau modul berikutnya, termasuk juga bisa mencoba seperti yang dicontohkan Pak Salahuddin itu di Petri School, nah itu bisa dibuka, dicoba-coba lagi. Nah, jadi per hari ini kan kita lagi materinya itu memang materi yang kemarin, tapi hari ini kita adalah membuat proyek. Itu yang diminta dari Kominfo. Jadi silakan proyeknya ini dikerjakan, diselesaikan ya, karena ini juga bagian daripada penilaian ya. Nanti kan soalnya untuk kalian dinyatakan layak atau tidak untuk uji kompetensi itu ya seperti yang saya jelaskan kemarin, itu ada membuat proyek, kemudian mau Jadi batas sudah di set Pak Toha, ini kumpulan proyek besok ya. Yang proyeknya. Halo Pak Toha. Bilangan 1. Putus ya Pak Toha. Oh, lupa di share ke, nggak dapat link. Oh ya, jangan lupa absen ya. Jangan lupa kawan-kawan melakukan absensi. Jangan nggak hadir pula nanti. Absen.
13. Link absennya sama nih, link absennya sama. Absensinya sama dengan yang kemarin. Oke, maaf putus tadi. Lupa nggak di charger tadi, Pak. Jadi langsung mati laptopnya. Link absen ditanya nih, link absen sama dengan file sama. Link absennya sama apa tuh? Sama. Link absennya tetap sama, cuma nanti tanggalnya diisi tanggal hari ini. Sesuaikan saja ya. Tadi gimana Pak Saudin? Udah ini? Yang sampai Pak Toha tadi siapa namanya? Si Aulia Ihsan ya. Oke, yang berikutnya mungkin Muhammad Sadikin ini. Pakai baju Sadikin, mana bajunya tuh? Halo Sadikin. Oke, Muhammad Sadikin silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada kendala atau gimana? Muhammad Sadikin. Itu kendala nggak ada sih Pak, cuma ketinggalan aja karena bertabrak MK kemarin. Ya ikuti modul aja. Ikutin modul aja Pak. Modul yang PDF boleh. Ini proyeknya dibuat pisah-pisah Pak, yang kemarin satu, yang hari ini dua biji. Pisah-pisah. Itu baju pakai dulu, nampak sama orang kalau ada baju. Lupa Pak, tadi udah di off videonya, nih kesasar nih. Baru hidupin lagi zoom-nya. Ada. Oke lah. Oke, berarti nggak ada masalah ya, Muhammad Sadikin ya. Silakan Muhammad Hutomi. Muhammad Hutomi. Ya Pak. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada kendala mungkin? Sejauh ini nggak ada kendala sih Pak. Berarti udah bisa ya. Oke, kalau nggak ada kendala, saya lanjutkan ke berikutnya. Radika Maidinda. Radika. Iya Pak. Ya, gimana? Apa ada kendala atau gimana yang dari materi kemarin sampai hari ini? Alhamdulillah nggak ada kendalanya Pak. Cuman lebih ke trouble sih. Misalnya kan dimodif kayak gitu, trouble ada. Untuk membaca errornya aja sih mesti ngeraba. Oh gitu. Error yang di mana? Yang di source code-nya? Itu aja sih Pak. Error di source code-nya atau error di source code-nya? Oke. Berarti untuk menampilkan udah bisa ya cara nampilkan? Udah ya. Terus untuk source code-nya sendiri yang error sudah bisa ketemu? Errornya kenapa? Udah, cuman butuh waktu. Iya mungkin kayak apa? Biasa entah kurang satu atau lain halnya kayak gitu sih. Ya, oke, cuman itu tadi Pak butuh waktu juga kan karena iya insya Allah sih. SMK-nya apa kemarin jurusannya? TKJ Pak. Tapi TKJ. Kelas 1 sampai kelas 2 ikut belajar ke RPL sih. Diizinin sama gurunya soalnya. Oh, oke. Oke, berarti nggak ada
kendala ya. Jadi kalau misalkan error, biasanya di mana itu ada pemberitahuan, itu ada errornya kenapa, apakah kurang tanda petik atau kurang titik 2 atau titik koma. Nah, itu bisa menyebabkan error ya. Iya. Oke. Itu sih yang sering karena kan ngetik manual kan. Ya. Oke. Silahkan dicoba lagi. Siapa? Zulfahmi. Ya, hadir, Pak. Ya, gimana Zul? Apa ada kendala? Nggak ada, Pak. Udah selesai, Pak. Oh, udah siap. Mantap. Oke. Ini Udah sudah di di Google SMK ya, Classroom. Pak? Gimana? Udah. Udah ya, oke. Oke. Wahyudi. Iya saya, Pak. Ya, itu kamera diaktifin. Jangan nggak diaktifin. Nanti kamu ada di atas genteng, saya nggak tahu kamu di. Coba diaktifin kameranya. Nggak bisa, Pak. Ini pakai di komputer. Nggak ada kameranya. Ya. Gimana? Ada kendala? Sampai sejauh ini belum, Pak. Oke, lancar jaya ya. Iya, Pak. Oke. Silahkan berikutnya Marwan. Marwan. Ya, Pak. Ya. Gimana? Ada kendala apa? Belum paham, Pak, cara ngerjainnya itu. Cara ngerjainnya yang belum paham yang di bagian mana? Yang perintahnya itu, Pak. Gimana? Ngetikkan perintahnya? Iya, Pak. Oke. Kemarin SMK-nya apa? Jurusannya? Teknik mesin, Pak. Teknik mesin. Oh, teknik mesin. Iya. Memang ini ya, tertarik lah ya sama web gitu ya. Ya, gimana Marwan? Jadi apa yang dibingungkan? Iya, Pak. Sudah diikuti dari modulnya? Sudah gimana? Belum paham cara pengerjaannya itu, Pak. Ya, maksud saya nggak pahamnya kamu yang bagian yang mana. Nanti kan bisa dijelaskan kembali. Nggak apa-apa. Di sini kan kita juga belajarnya sama-sama. Jadi apa yang belum paham ditanyakan. Misalkan, oh Pak, saya belum paham karena saya dari jurusan teknik mesin. Jadi saya belum tahu nih Pak cara membuatnya seperti apa gitu. Maksudnya. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Kemarin Marwan sudah install Sublime Text-nya? Sublime Text, Pak. Ini Pak Salahuddin. Pak Salahuddin. Ya, kenapa Pak Toha? Ini si Marwan ini kan jurusannya SMK-nya teknik mesin. Oh ya. Jadi mungkin bisa dicontohkan Pak step by step dalam membuat program di HTML, mulai dari memasukkan codingannya, cara ngetik codingannya di Sublime, sampai penyimpanannya di htdoc dan menjalankannya di web browser. Seperti itu ya Marwan ya? Masih bingungnya di situ ya? Oh ya. Soalnya di SMK tuh udah ada Pak belajar kayak gitu. Oh nggak ada belajar? Ya kamu jurusan teknik mesin soalnya ya. Di SMK-nya ada jurusan RPL? Nggak ada Pak, TKJ cuman yang ada. Hanya TKJ. Oke, nggak ada masalah, tenang aja Marwan. Oke, Marwan dari mana? Nih. Dari Jambi. Oh, dari Jambi. Oke. Jadi kalau yang kemarin dari yang pertama itu sudah diinstal semua yang diminta kayak Sublime, kemudian SAMPP sudah diinstal semua, Git. Belum Pak. Oh belum. Ya makanya itu harus diinstal dulu. Kamu download, ya kan? Kamu download dulu. Kemudian kamu install dulu di laptopmu semuanya yang kemarin diajarkan oleh Pak Salahuddin.
Nah, nanti kalau sudah diinstal semua, Sublimnya, kemudian SAMPP-nya. SAMPP-nya juga belum di-download? Belum, Pak. Nah, belum. Nah, itu nanti kamu download dulu, install, ya kan? Nah, nanti ketika mau mulai membuat programnya, ya kan? Nah, itu silahkan buka Sublimnya. Nah, nanti di Sublim itu kamu ketikkan sesuai dengan yang di modul. Ya kan? Yang di modul itu kamu ketikkan di dalam Sublim, kemudian kamu simpannya itu dengan tipe save as-nya itu tipenya adalah .html atau .php, boleh sama, nanti itu bisa jalan juga. Nah, nanti seperti yang dicontohkan Pak Salahuddin tadi, buka web browser, tapi sebelumnya SAMPP-nya diaktifkan dulu. Ya kan kamu sudah install tuh. Nah, nanti kamu kalau sudah install, dibuka software SAMPP-nya. Kalau misalkan sudah diinstal, biasanya dia ada di pojok kanan bawah. Itu di double klik. Di double klik, kemudian di start yang Apache, di start yang MySQL. Ya kan? Nah, setelah aktif semua sampai warna hijau, tidak ada error. Misalkan tidak ada error, nah langsung buka di web browser. Web browsernya misalkan kamu pakai Chrome, ya kan? Nah, di tempat URL itu kamu ketikkan localhost kayak gitu kan. Localhost. Kemudian tadi waktu menyimpan file program itu kan kamu nyimpannya langsung di C ya, di C, di SAMPP, kemudian di dalamnya ada folder htdocs. Nah, kamu taruh di dalam folder itu semua file-file yang kamu buat. Nah, baru setelah itu jalankan di web browsernya itu localhost, kemudian garis miring nama folder tempat penyimpanan kamu yang di htdoc, ya kan? Kemudian nama filenya garis miring, nama filenya misalkan coba 1.html misalkan nama filenya. Ya udah, habis itu di enter itu akan jalan. Jadi seperti itu, Marwan. Jadi kamu memang harus coba ya. Dari yang kemarin sudah dijelaskan Pak Salahuddin, itu harus kamu coba, harus kamu install. Nah, nanti kalau kamu tidak mengikuti itu ya nggak akan paham-paham ya. Nah, jadi seperti itu. Nggak ada masalah kamu mau jurusan dari teknik mesin pun nggak masalah gitu kan. Tapi yang penting di sini adalah kamu mencoba dulu ya kan. Karena di modul itu sudah cukup jelas ya, yang di PDF itu langkah demi langkahnya sudah digambarkan. Silakan Pak Salahuddin, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Pak Salahuddin. Oh, ini kayaknya terkendala jaringan. Jadi seperti itu ya, Marwan ya. Ya, Pak. Jadi kalau bisa per hari ini dicoba terus ya. Dan setiap proyek, setiap tugas itu dikumpulkan di Google Classroom ya. Karena itu juga menjadi penilaian bagi kami. Penilaian untuk nanti kamu bisa dapat sertifikatnya atau tidak gitu. Termasuk nanti kami ajukan untuk ikut uji kompetensi ya. Nanti kalau misalkan kamu memenuhi persyaratan ya kan, jadi tugas kumpul, kemudian proyek dibuat, tatap mukanya hadir dengan 80% lah ya, 80% kehadiran, ya kan? Nah, itu bisa kita ajukan kamu untuk ikut uji kompetensi, gitu. Karena waktu uji kompetensi nanti ya tidak akan jauh dari apa yang kami jelaskan pada saat pelatihan ini, tidak jauh berbeda, ya. Jadi semuanya itu akan sama ya. Jadi waktu uji kompetensi nanti itu pun juga ada tes untuk membuat program, nah, seperti itu. Pak Salahuddin? Pak Salahuddin? Pak Salahuddin? Ya, gimana Marwan? Ya, Pak. Paham, Pak. Oke ya. Oke, ini dari Politeknik Negeri Jambi ya? Ya, Pak. Oke, nggak ada masalah. Jadi silakan dicoba seperti itu, ikuti langkah demi langkahnya, ya kan? Nah, nanti kalau memang ada yang dibingungkan, boleh kamu tanya di grup WA, itu kan kita sudah buat grup ya. Kamu tanya nggak apa-apa, nanti kita bantu untuk istilahnya supaya kamu bisa, itu kita bantulah, kita pandulah, seperti itu. Oke ya, dicoba dulu ya Marwan ya.
Jadi Ya, silahkan diinstal semua yang kemarin kami berikan itu untuk diinstal, kan sudah ada linknya juga ya. Di PPT-nya itu sudah ada linknya, silahkan diinstal. Karena nanti pada waktu uji kompetensi ya tools yang digunakan itu ya sama seperti yang kami berikan itu, yaitu ada Sublim, menggunakan SAMPP seperti itu. Nah, jadi silahkan diinstal ya, termasuk Bootstrap-nya. Nah, jadi itu diikuti saja step by step-nya. Oke ya, Marwan ya, dicoba ya. Ya, Pak. Oke, jadi hari ini kan tuh project dan itu harus dikumpulkan di classroom ya. Nah, karena nanti di project itu kita ada beberapa kali itu di pertemuan ketiga, pertemuan ketujuh, ya dan seterusnya seperti yang dijelaskan Pak Saludin tadi. Nah itu kalian harus membuat project. Nah dari project itu kan kita bisa menilai kesiapan kamu untuk ikut uji kompetensi itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau memang sudah layak, sudah kita anggap bisa, ya kita majukan sebagai calon peserta uji kompetensi. Nanti kalau kamu bisa melewati uji kompetensi itu, maka kamu nanti akan dapat sertifikat kompetensi dari BNSP ya. Keuntungannya apa dengan sertifikat BNSP ini? Salah satunya nanti ketika melamar pekerjaan, itu bisa kamu lampirkan sebagai sertifikat kompetensi kamu di junior web developer. Nah, itu bisa nambah nilai untuk diterima di perusahaan-perusahaan software atau di perusahaan-perusahaan lainnya yang membutuhkan tenaga programmer di web developer, misalkan seperti itu. Oke ya, dicoba ya Marwan ya. Siap, Pak. Oke, jadi kalau ada kendala kamu boleh diskusi dengan kami di grup WA ya. Oke. Berikutnya siapa ini ya yang belum saya panggil ya? Nur Ika. Nur Ika. Halo. Nur Ika. Iya, Pak. Oke. Gimana Nur Ika? Apa ada kendala? Sejauh ini kami masih baca-baca modul dari Bapak sih, Pak. Iya, masih Sudah nyoba pahami dulu. Ya, udah dicoba dipraktekkan. Sejauh ini ya Pak, masih nyari-nyari modul sama cari pembahasan referensi dari YouTube gitu Pak. Oke. Jurusannya apa kemarin waktu SMK, Nurika? Nurika. Jurusannya apa kemarin waktu di SMK, Nurika? Jurusannya multimedia, Pak. Oh, multimedia. Asalnya dari Aceh atau dari Jambi? Dari Jambi. Oh, dari Jambi. Oke. Nggak ada masalah, silahkan nanti dipelajari ya. Jadi sama, tapi kemarin sudah diinstal ya? Sudah, Pak. Sudah ya, sampai P-nya udah berhasil ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, terus Sublimnya udah diinstal juga? Yang mana, Pak? Sublim Text. Sublim Text. Editor teksnya, text editor sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, itu nanti silakan dicoba untuk membuat programnya, menuliskan programnya seperti yang di modul ya. Iya, Jadi proses penyimpanan filenya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu nanti disimpan semua tuh di folder htdoc ya, di C sampai P di dalam folder htdoc. Nah, simpannya di situ semua. Ya. Jika kamu nanti membuat folder di dalamnya, itu kalau bisa jangan ada spasi ya, penamaan foldernya itu jangan ada spasi. Kemudian penamaan file daripada HTML atau PHP-nya itu juga jangan ada spasi waktu menyimpan ya. Nah, jadi silahkan nanti itu di mana? Disimpan di htdoc. Kalau misalkan kamu tidak ada bikin folder, maka langsung dipanggil nama filenya. Pak Saludin?
Oh ya, maaf tadi Ya. apa namanya koneksinya putus tadi ini. Ya, ini Nur Ika ini kan dari Jambi. Ya. Dia prodinya multimedia. Jadi ya memang mungkin belum familiar dengan pemrograman. Jadi maka kita istilahnya ngajarinya step by step kan gitu, Pak. Ya, boleh. Nah, jadi seperti itu Nur Ika. Jadi nanti filenya itu dalam bentuk .html kamu simpannya atau .php ya. Jadi pilih file tipenya itu di drop down aja waktu save as itu. Nah, cari nanti di situ ada mau disimpan dalam bentuk HTML apa dalam bentuk PHP. Nah, itu simpannya di folder htdoc di C ya. Nah, nanti kalau kamu mau bikin folder di dalamnya, waktu manggil di web browser itu localhost garis miring nama folder. Terus garis miring lagi nama filenya. Lengkap dengan .html-nya atau .php-nya ya kamu ketikkan. Kalau misalkan tidak ada folder, kamu tinggal langsung localhost garis miring nama file. Gitu aja. Kemudian di enter itu pasti akan muncul. Tapi terlebih dahulu kamu aktifkan ya sampai P-nya itu. Seperti yang dicontohkan Pak Salahuddin ya. Jadi seperti itu Nur Ika. Iya, Pak. Oke. Yang kemarin sudah dicoba dibuat untuk ininya webnya yang di modul sudah dicoba? Belum, Pak. Soalnya kan masih pelajari dulu yang itunya di aplikasinya. Silakan Pak Salahuddin. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Oh ya. Yang Nur Ika. Atau Bapak mau ngajarin Pak step by step Pak, mulai dari misalkan bikin programnya itu gimana? Karena kan ada yang memang bukan jurusan dari TIK Pak. Boleh. Ada bidang lain ya? Ya, ada bidang dari multimedia sama teknik mesin tadi soalnya Pak. Boleh saya share ini dulu, share bahan. Ada dari Ambon ini bahannya, mereka nggak tahu kemana nih kawan dari sana. Apa namanya? Hilang. Sebentar ya, saya share ini dulu. Oke. Sayang juga. Ada 300. Oh ini. Ini Mbak, ini itu link bahan Oke, baiklah. Ini berhubung ada kawan-kawan kita yang bidang lain, tapi nggak masalah. Ya, nggak ada masalah yang ini. Boleh, bisa juga kita ikuti modulnya. Nah, saya ingin kasih nampak apa yang harus dikerjakan pertama. Kita ulang aja ya. Jadi kawan-kawan bisa memulai di share screen aja Pak. Ini saja. Jadi tahap pertama bagi kawan-kawan yang belum pernah, yang masih masih awam ataupun masih belum familiar dengan pemrograman. Jadi caranya pertama sekali instan dulu yang bahan-bahan yang diperlukan. Oh, udah disable hostnya nih. Nggak bisa. Coba mana Pak Taufik nih? Halo Pak Taufik, coba dibuat host lagi nih. Nggak bisa sharing kok nggak nih? Ada nampak Pak Taufik Pak?
Udah selesai Pak di co-host Bapak. Silakan Pak. Oh, udah ya. Oke. Pertama sekali ini saya kasih nama Hendak tinggal nih. Ya, boleh. Ya. Ada nggak sampai ambil itu. Boleh. Jadi pertama sekali install Buka ya. install aplikasi sini kakak sini. Ada bisa buka. Kakak sana ya. Pertama sekali pertama sekali yaitu kita melakukan instalasi apa namanya tool yang diperlukan untuk kegiatan membuat aplikasi ataupun membuat aplikasi dengan web. Yang pertama sekali yang perlu kita install, kawan-kawan yang belum install, yaitu Exam. Ya. Install dulu Exam. Jadi setelah kita melakukan install Exam, kira-kira tampilan dari Exam sendiri seperti ini. Saya kasih nampak apa namanya bentuknya ya, bentuk dari tampilan dari ini dia. Kita share lagi. Ini kira-kira tampilannya. Setelah kita install, setelah kawan-kawan kalau nggak ada bermasalah waktu instalasi ini bentuk ya waktu kita jalankan. Ini menu dari dia. Kita startkan saja. Kita di sini pertama sekali start, kita klik ya. Hanya dua ini Apache sama MySQL saja. Hanya dua ini, yang lain nggak usah ditambahkan. Habis itu ditutup, di minimis, kita kecilkan. Nah, ini berarti apa namanya Apache sama MySQL sudah running ya, sudah jalan. Nah, untuk mengetes apakah running tidaknya, kita bisa mengecek melalui browser. Kan pasti di kawan-kawan kan adik-adik sekarang kan yang belum pernah ada ini kan ada browsernya nih, pasti ada browser ya. Di sini boleh kita cek. Kalau mau cek ya boleh cek. Ini kita sama-sama kakak. Kita cek yaitu ada baterai. Kita cek ya. Ini tampilannya. Ada tampilan dashboard ini udah aktif ya, sudah aktif. Nah, langkah kedua melakukan instalasi Sublim ya, yang kemarin ada di pertemuan kedua sudah dikasih linknya kemarin, di download. Atau kalau nggak ada Sublim boleh Notepad++ juga boleh. Notepad++ juga boleh, hampir sama dengan Sublim juga. Nah, itu media untuk mengetik programnya. Sebagai apa namanya kalau kita untuk ngetik programnya di situ nanti. Nah, setelah kita install yang tadi itu Exam, saya kasih nampak struktur bagaimana struktur kita bekerjanya di mana nanti. Kita bekerja di mananya. Nah, kira-kira ini struktur dari Exam itu sendiri. Saya share lagi. Saya share lagi mana strukturnya biar
tahu di mana letaknya. Ini kira-kira. Nah, yang diinstal tadi, exam yang diinstal tadi yang mengandung Apache, ada MySQL, ada PHP, letaknya di sini dia. Letaknya, ini kan di DC nih, DC kita. Di drive C, ini kan ada folder exam. Nah, berarti di sini examnya kita klik 2 kali. Nah, nanti ada folder salah satunya yaitu HTDoc. HTDoc. Kita paling fokus nanti ke HTDoc ini ke depannya dengan MySQL. Ini hari ini kita nengok HTDoc dulu. Nah, di folder HTDoc inilah file latihan ataupun program yang akan kita buat, kita simpan. Nah, strukturnya di situ ya. Buat aja folder satu nanti misalnya create latihan juga boleh. Misalnya create latihan misalnya. Nah, di folder latihan inilah tugas-tugas yang akan kita buat, kita simpan nanti filenya. Kita simpan filenya. Di situ tempat kita file kita yang akan kita buat berbentuk .html, .php, ya, di situ kita simpan. Nah, kemarin karena kita sudah install setelah install editor, kita kemarin ada install Bootstrap. Ada Bootstrap ya kan. Nah, kalau install Bootstrap kemarin ini kebetulan, kalau saya punya DTS, ini ada latihan di foldernya DTS 2020 yang menggunakan Bootstrap, ada di bawah folder Bootstrap. Contoh menu tadi yang menu-menu fill in yang kemarin ini ada di dalamnya Bootstrap. Nah, nanti bisa kita gunakan tag editor untuk mengetik programnya. Fungsi dari tag editor ini untuk mengetik program. Jadi programnya berbeda dengan kita bekerja di Visual Basic, ya kan? Kalau Visual Basic langsung di situ, atau di Java langsung di menu dia sendiri yang berbasis desktop. Kalau ini kan enggak, tag inilah untuk kita membuat ataupun membuat aplikasinya dengan tag editor. Nah, ini saya share bagaimana bentuk tag editornya. Ini kalau tampilan tag editor kira-kira seperti ini. Ini tampilannya dia. Nah, disinilah program-program yang akan kita buat, kita ketik HTML misalnya, dan seterusnya nanti. Nah, disinilah kita, misalnya contoh apa yang kemarin latihan kemarahan yang ini misalnya. Pasti aja. Ini misalnya. Nah, ini kan apa namanya, membuat apa namanya radio button kemarin. Ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ada lainnya pilihannya. Nah, kita save-nya pilih file, save as, letakkan di yang tadi, di C tadi, pilih C, nanti klik letak posisi yang sudah kita buat folder latihan tadi, sum, habis itu di bawah HTDoc, di HTDoc, selanjutnya. Nah, ini kan banyak nih, kalau untuk tempat saya banyak, kalau Anda baru buat satu ya di sini, misalnya saya di latihan yang tadi, kita buat nama filenya, latihan 1 misalnya, ya. .html, simpannya .html, atau boleh juga pilih seperti ini, pilih HTML, atau langsung. Kita langsung buat di Nah, kita save.
setelah di save pertama sekali langsung berubah tampilan dari Sublim ini berubah ya, artinya lebih mudah nanti kalau kita mengedit program, lebih mudah menggunakan Sublim ini ya, karena dia kalau perintah utamanya seperti ini kan merah. Jadi perhatikan juga waktu mengetik struktur programnya, ini biar kita mudah melacak kesalahan ke depannya. Ini dibuat terstruktur ya. Kalau bagi seperti ini, HTML seperti ini, kalau bentuk seperti ini, nanti kalau ada form masuk ke dalam sedikit. Ya. Seperti misalnya ini pasangannya form dengan form, kita blok. Kalau dia apa langsung, ini kan pasangannya, kalau ini pasangannya, yang ini tutupnya, tag-tagnya ya. Oke, setelah ini kita save ya. Latihan-latihan berarti di sini semua diketik dan disimpan ke dalam folder exam, artidoc, latihan tadi dan judulnya buat .html. Nah, waktu runningnya tinggal kita melakukan running. Nah, kita jalankan yang sudah kita buat, nah kan perlu kita jalankan. Nah, jalankan caranya kayak tadi. Pilih, ketik localhost, letaknya localhost, nama foldernya tadi latihan, apa nama filenya tadi, latihan 1 HTML, latihan 1.html, harus lengkap artinya. Kalau nggak lengkap ya nanti nggak di apa namanya error. Kita enter. Nah, ini yang kita buat tadi, ini dia. Yang latihan 1 langsung dieksekusi sama dia. Langsung dieksekusi sama apa namanya programnya, sama browsernya. Jangan lupa HTML. Kalau nggak ada HTML, ini pastinya error. Errornya, pesan kesalahannya dia URL-nya nggak tahu dia yang mana dieksekusinya ini, karena extension-nya kita taruh ya. Kalau itu PHP, buat PHP juga. Jadi kalau misalnya udah PHP, buat PHP. Kalau tadi yang contoh yang barusan HTML. Eksekusi. Begitu kira-kira cara memulai membuat script di mana letak kita simpan, bagaimana cara mengeksekusinya. Karena kemarin kita menginstal Bootstrap, nanti setelah kita install Bootstrap-nya seperti yang saya tampahin, nanti di sini setelah kita install setelah kita install exam tadi dan kita buat folder 1, nanti di bawah folder ini buatnya Bootstrap. Jadi di dalam Bootstrap ini kan ada setelah kita install nanti ada muncul folder CSS sama JS JavaScript. Nah, kita bekerjanya di file yang akan kita simpan, yang bekerja di bawah Bootstrap ini, nanti di folder ini kita simpan. Kira-kira begitu. Yang tadi kan latihan tadi kan nggak buat dengan Bootstrap. Ya. Nanti di panduan modul itu ada, ya, ada juga, nanti tolong dibaca-baca balik. Jadi cara mudah untuk mengeksekusi seperti tadi, bagi kawan-kawan yang belum terbiasa dengan programming ini. Ini ada pertanyaan, Pak, itu yang perintah yang Sublim ketik manual semuanya Pak, itu ketik. Iya. Nah, jadi sintak yang ini, kita ketik manual nih. Terima kasih, nampak lagi ya. Yang ini ada pertanyaan, apakah itu sintak yang kita ketik manual? Iya, yang belum menggunakan Bootstrap ya. Tapi kalau sudah menggunakan Bootstrap, sudah
Makanya kenapa harus ada perlu Bootstrap, kenapa perlu CSS? Karena ada nanti kalau kita buat apa namanya tampilan-tampilan secara grafisnya lebih indah, apa namanya udah disediakan istilahnya kalau bahasa mudah template-nya. Nanti skripnya kalau menggunakan Bootstrap itu sudah ada, jadi tinggal kita menggunakan gitu. Kalau secara HTML murni harus kita ketik dari awal, yang tadi ini. Kita ketik dari awal nih perintahnya. Tapi kalau yang menggunakan Bootstrap, nah contoh ini nggak perlu kita ketik, kita copy aja. Ini kalian bisa copy dari slide itu, bisa di copy ini. Dari slide yang sudah ada ini, yang dibagikan kemarin, copy aja ininya, sintaknya ini. Nah, ini copy. Nah, mungkin yang perlu diketik, yang paling perlu dipahami di sininya nanti. Nah, ini please, ini kan apa namanya untuk membuat form register yang ini. Jadi CSS-nya nggak perlu diketik dari awal, jadi di copy aja. Di copy, kalau di slide ada di slide, kalau mengacu pada webnya Witri School, di copy aja pada scriptnya ke form kita, ya. Nanti tinggal di running, tengok hasilnya, apakah sudah benar enggak yang dilakukan. Nah, yang ini kan sudah menggunakan apa namanya ini sudah menggunakan Bootstrap. Yang tadi PHP murni, apa namanya HTML murni, nah ini kita ketik. Itulah bahasa skripnya. Mungkin kalau kita menggunakan apa namanya Visual Basic, kita menggunakan apa lagi Java desktop misalnya, nah ini apa namanya nggak ketik dari awal kan, tinggal kita klik muncul apa namanya katakanlah kita mau buat comment button, kan ada toolnya, kita buat apa comment buttonnya, nanti kita klik di dalam comment button, itulah script kita ini. Kalau HTML ini dari awal harus kita ketik. Dari awal. Nah, untuk membantu biar nggak ngetik dari nol lagi, kalau membuat menu-menu bagus, ya pakailah Bootstrap. Gitu maksudnya. Itu kira-kira ya. Nah, jadi boleh latihan, nggak mesti di sini apa namanya ini waktu karena terbatas, boleh nanti di apa namanya di rumah, apalagi bagi yang backgroundnya bukan dari SMK IT ya, yang belum mengenal programming, boleh diulang-ulang gitu. Diulang-ulang apa namanya, boleh juga nanti mengunjungi web Witri School tadi, nengok sintak-sintak HTML di sana. Ini untuk apa, ini untuk apa. Browsing di internet perintah HTML apa yang dikatakan perintah HTML apa maksudnya. Itu ada juga. Kalau di Witri School bahasa Inggris ya. Nanti kan mudah sekarang. Kalau bahasa Inggris tinggal di ini aja. Kalau nggak ngerti ya di apa penjelasannya tinggal di translate aja. Nggak boleh, atau dicari di web, di googling, di membelajar coding mulai dengan HTML misalnya, boleh pelajari secara otodidak. Ya. Begitu kira-kira. Nah, ini ada lagi, Pak bisa tolongkan cara penggunaan Bootstrap di bagian saya ketinggalan Pak. Bootstrap itu aplikasi tambahan atau bagaimana? Oh iya, Bootstrap itu tool tambahan ya. Nah, nanti di slide sebelumnya, coba saya kasih nampak slide sebelumnya ya. Jadi Bootstrap ini waktu kita install exam itu belum ada. Belum ada Bootstrapnya. Jadi Bootstrap itu kita install belakangan ya. Kita install belakangan. Ini saya kasih nampak apa namanya. Di sini ada. Kemarin di pertemuan kedua kalau nggak salah ya, ini Bootstrap di sini ya. Nah, di sini kalau nggak salah ada alamat website webnya si Bootstrap tadi.
Kalau nggak salah kemarin di slide alamat di satu lagi ya, di PPT satu lagi. Ini dia bahannya. Nampak menu apa ini tampilannya? Nampak ya? Nggak tampak, Pak. Oh, nggak tampak. Yes. Kembali. Part 2 ini dia. Ini dia. Di slide part 2 itu ada contohnya. Jadi contohnya ini ada penjelasan malah sedikit apa itu bootstrap ya. Yang buat ini kan nggak pakai bootstrap tadi. Ini kan murni HTML nih. HTML murni, bagaimana membuat checkbox, bagaimana membuat radio button yang kemarin. Ini radio button, contoh yang tadi yang kita tampilkan. Ada contoh ini contoh button choice, memilih salah satu ya. Kalau tadi di slide yang ini juga ada penjelasan kalau radio button pilih salah satu. Ini checkbook boleh memilih lebih dari satu, contoh hobi misalnya kan, apalagi dan seterusnya kan. Contoh kalau contoh di sini kendaraan yang kita miliki, yang Anda miliki ya, boleh kalau lebih dari satu dan ini stripnya. Ini kan nggak pakai bootstrap, ini kan murni HTML, boleh diketik langsung di Sublime ataupun di Notepad++, ketik seperti ini. Nanti kalau bagi yang belum belajar HTML, memulai HTML seperti ini. Itu ada tag HTML. Untuk memulai HTML ini ada body-nya, apa isi di dalam body itu. Ini setiap tag ini ada penutupnya ya. Coba perhatikan tag HTML-nya, ada HTML ini juga tutup seperti ini. Ada garis miring ini ya. Ini untuk form begitu juga. Untuk H3 ini untuk menampilkan huruf ini lebih besar. Ini ada form. Buka tag form ini juga nanti ditutup dengan tag formnya seperti ini bilang ada kalau ada kesalahan. Ini input type checkbox value mobil ini untuk menampilkan komponen checkbox-nya. Ya, ini BR untuk turun baris. Ya, nanti dipelajari sendiri nih. Ini ada kalau nggak kita buat BR ini dia akan tampil di sini nanti di kanannya nggak turun baris. Ini BR ini turun baris. Ya. Turun baris. Hanya dia. Kodingnya bapak yang berhabar ya, Jid. Oke, selanjutnya input type submit value submit. Eksekusi terakhirnya nih kalau submit kan. Nanti pelajari sendiri ya. Jadi yang belum familiar dengan HTML boleh buka Witri School, ada HTML, perintah HTML di sana. Satu lagi boleh googling di tempat lain juga boleh, banyak dia. Ya. Kalau Witri School itu tak lengkap. Oke, ini HTML murni. Nah, kalau menggunakan ini contoh latihan 4 ya, sama juga. Kalau menggunakan seperti ini, contoh ini kita buat menu seperti ini. Ini kan kalau kita ketik dari awal perintah HTML-nya kan, CSS-nya ketik dari nol kan repot sekali. Membuat menu multiple menu ini harus dengan tool. Salah satu tool yang digunakan untuk kita pemula itu menggunakan Bootstrap. Karena di sana sudah ada CSS, sudah ada template-nya lah bisa kita bilang. Sudah ada contoh template seperti ini, tinggal kita ganti-ganti sesuai keperluan. Itu maksudnya Bootstrap. Ya, secara mudah kita pahami.
Itu kira-kira, karena kalau kita buat dengan HTML murni ya seperti ini, ketiknya ya repot sekali kan, nggak sanggup kita hafal. Oke, nah caranya ini Bootstrap salah satu framework yang menyediakan CSS untuk tampilan web lebih interaktif. Nah, itu fungsinya. Kalau kita buat dengan perintah HTML murni, itu apa namanya, pewarnaan nggak ada, kurang bagus tampilannya. Adalah apa namanya framework CSS ini aplikasi tambahan untuk memudahkan dalam membuat tampilan web lebih apa namanya, lebih bagus, lebih apa namanya, responsif. Jadi kalau menggunakan Bootstrap ini, kalau aplikasi kita, website kita jalankan dijalankan oleh orang nanti atau kita sendiri melalui PC, kan layarnya besar. Nanti kalau diakses melalui handphone gimana? Katakanlah sudah di hosting, sudah ada alamat websitenya. Kalau diakses melalui HP, otomatis tampilan website kita akan disesuaikan dengan tampilan apa namanya, the face yang ada di kita gunakan. Kalau di HP otomatis dia akan kecil sendiri. Tapi kalau menggunakan HTML yang enggak murni, nggak ada Bootstrap-nya, nggak ada pakai framework, itu nggak nampak. Kalau pasti nggak nampak karena nggak responsif ya. Itu salah satu keunggulannya. Nah, cara menginstalnya nanti sebelum diinstal buat dulu folder Bootstrap di dalam latihan tadi. Buat apa namanya? Buat satu folder Bootstrap. Nanti menu-menu inilah yang akan kita buat. Di sini ya letak strukturnya, di sini letaknya di bawah folder Bootstrap. Nah, untuk apa namanya, menggunakan Bootstrap, kita install dulu. Ini alamatnya, copy aja alamatnya ini. Ya. Ini setelah ini copy aja ke apa namanya, ke browser. Setelah di-download, nanti dia akan kira-kira tampilannya seperti ini. Ini saya share. Setelah kita download, ini kira-kira download program. Ini penyimpan Sublime. Mana yang saya download juga sih? Kira-kira dia kompres ya. Ini dia. Ya, Bootstrap 4.3 distribusinya kan. Versi 4.3 aja kan ada versi 3 yang paling baru kan versi 4.3.1 ini. Nah, ini nanti diekstrak dulu. Nah, kita mau ekstraknya ke mana kita ekstrak? Otomatis ekstraknya nanti ke dalam folder yang sudah kita buat tadi. Yang sudah kita buat tadi, Bootstrap tadi. Otomatis setelah kita ekstrak, ya, yang tadi, kalau kita lihat strukturnya, setelah kita ekstrak yang tadi, dia akan muncul seperti ini kira-kira. Ini kemudian saya ekstrak kembali. Ini foldernya. Ini Bootstrap yang sudah saya buat. Kalau ini bukan di bawah, ini kan nggak menggunakan Bootstrap ya. Di sini. Dia setelah kita apa namanya ekstrak akan muncul dua folder lagi, ada CSS, ada JavaScript. Ini kan contoh-contoh yang ada di apa namanya di kalau kita tengok ini kan CSS, dan membuka seperti ini misalnya. Nah, nanti setelah Bootstrap-nya jadi, kita save-nya ya di dalam folder Bootstrap. Makanya dengan Bootstrap tadi, nggak perlu kita ketik dari awal lagi. Dari nol nggak perlu. Contoh misalnya,
Yang ini, ya. Contoh contoh yang kemarin membuat menu fill in ini misalnya. Nah, ini kan nggak perlu kita ketik apa namanya script CSS yang ada di Postgres, tinggal copy aja. Nah, copy dari sini, apa namanya dari slide ini kan ada. Nah, copy dari slide. Kalian bisa copy dari slide misalnya slide 42 ini ya. Nah, saya share aja. Nah, ini. Ini boleh dites juga nih, tag editor ini boleh dites untuk menampilkan saya belajar Postgres. Copy aja juga boleh. Yang tadi itu yang menu untuk ini dia, tinggal copy aja nih, nggak perlu dihafal nih. Ctrl C, buat folder baru katakanlah misalnya. Habis itu ambil ke copy lagi. Ini Ctrl C. Selanjutnya apa lagi dia? Ini ya, Ctrl C, copy aja kemari. Selanjutnya save kayak tadi, save seperti tadi. Nama filenya katakanlah di bawah Bootstrap ya, kita sebutnya tes1.html misalnya ya. Kita save. Ini dia. Nah, waktu kita running sama kayak tadi. Running. Ini tes HTML. Tes HTML. Tes .html. Tes 1. Tes 1 HTML. Kalau dia akan mau muncul ya. HTML karena kalian salah. Ini dia. Langsung. Ini saya kasih nampak lagi share-nya. Ini yang saya copy tadi dari slide untuk membuat form fill-in tadi. Sudah saya copy, saya namakan file tes 1 di bawah. Saya save-nya di bawah ini. Saya save-nya di bawah folder yang kita buat di Antigo, di editor Boku di Postgres. Di dalam folder Postgres, ini tes 1 tadi. Kita save. Selanjutnya kita running. Kita eksekusi dia. Eksekusi. Ini saya eksekusi balik ini misalnya. Kita klik aja ini ya, ataupun yang sudah ada juga boleh. Ini. Nggak nampak ini. Tinggal kita running localhost, kita ketik localhost akan dibawa itu. Habis itu ITS 2020 di dalam folder Postgres. Nama filenya tadi tes 1. Kalau saya nggak buat extensionnya pasti error, yang objeknya nggak ditemukan. Jadi caranya buat objeknya tes 1, sesuaikan dengan nama filenya. Apa nama file? Tes 1 HTML. Buat situ harus kita panggil tes 1
.html juga kita enter. Ini yang tadi kita buat. Ya. Oh, mau dioprek-oprek sintaknya ya, tinggal tambah-tambahkan aja. Di sini tinggal tambah nanti. Oh, ini perlu kita ada menu yang lain nanti. Katakanlah kita ingin misalnya membuat tes. Nama menunya tes. Nah, di sini juga tes misalnya. Itu selanjutnya di dalam menunya kita mau menambahkan, ini kita link satu, kita ubah lah. Ini waktu kita running balik, ini katakanlah ini ada yang saya ubah skripnya. Tinggal di sini, ini kan kotak-kotak kan dibuat sendiri di kode-kode CSS tadi ya. Saya mau menambahkan, misalnya ada menunya, saya tambah tes atau lebih. Di sini saya tambahkan tes. Nanti di link di drop down-nya ini saya tambahkan tadi link saya tes ganti tes misalnya. Ini kita save balik. Misalnya waktu kita jalankan, coba kita jalankan balik, kita running balik. Ini kan muncul tes dia. Ada menu sampingnya ini, menu barnya dari 3 jadi 4, ini sesuai posisinya. Yang tadi tes sudah berubah ya, karena sudah kita ubah. Nah, garis-garis seperti ini, menu-menu ini nggak perlu kita pikirkan lagi buat dari nol dengan skripnya, karena sudah ada di Bostrip, sudah ada. Itu maksudnya. Begitu caranya. Oh, Anda nanti mau nengok di sini misalnya, mau nengok skrip yang ada di sini juga boleh. Misalnya di Witri School, kita mau mau ngambil contoh lain, tinggal di copy paste aja ininya, di tes, copy ke web kita, tinggal dijalankan. Begitu kira-kira ya. Jadi memang butuh usaha, harus banyak latihan salah satunya. Contoh bagi yang pemula misalnya mau belajar dari awal tentang HTML, pilih aja HTML tentang apa misalnya. Table misalnya, cara membuat tabel nanti kan, bisa belajar mandiri ini. Atau yang lainnya, heading ini bisa dites. Ini kan untuk membuat apa bedanya. Tinggal jalankan di sini, coba nengok bedanya. Ini lebih besar kalau kodenya seperti ini, bisa. Ya? Kalau mau copy kodenya ya tinggal di sini. Gitu kira-kira cara melakukan eksekusi menu yang sudah yang sudah kita buat. Jadi memang harus banyak latihan, apalagi yang yang baru belajar programming, tapi nggak apa-apa. Kita sekarang modul-modul juga banyak di internet, bisa belajar otodidak, ya kan? Belajar otodidak, nggak ada problem itu. Begitu kira-kira. Ya. Dan setelah pelatihan ini juga bisa lanjutkan sendiri nanti. Kalian kawan-kawan bisa belajar sendiri. Nggak ini kan modul ada, tempat kita belajar ada. Kalau perlu nanti masuk ke forumnya, kalau ada problem kita tanya. Memang butuh ekstra sedikit kalau programming ini, sering latihan. Baru nanti pasti paham nanti. Begitu kira-kira. Ada lagi
Ini udah jam 10. Ya. Kayaknya sudah cukup jelas Pak Salahuddin. Ini juga waktunya sudah mau jam 10:30 malah. Ya, siapa tahu nanti ada kegiatan-kegiatan lain, apalagi ada yang mahasiswa-mahasiswa ya, ada kuliah. Oke, itu dikerjakan seperti yang sudah saya kasih nampak bagaimana ininya, tinggal disesuaikan saja dengan slide yang tadi itu apa diminta, ya, sesuaikan saja. Jadi nggak perlu diketik dari awal, nggak perlu dihafal. Ya. Oke Pak Toha ya, kita cukupkan saja ya. Ya sudah Pak. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham atau masih bingung, boleh tanya di grup WA ya. Siap Pak. Bisa ditanyakan melalui grup di WA. Oke, kami sebelum kami tutup, kami mohon maaf di sesi ini mungkin ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebelumnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.